Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Wulandari, NPM 21040008. Oke, hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang klasifikasi bencana. Slide pertama, klasifikasi bencana menurut Book of Disaster Management. Poin yang pertama yaitu bencana alamiah. Bencana alamiah ini terdapat empat bencana, yaitu gempa bumi, tsunami, angin topan, dan banjir. Kita mulai dari gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi ketika dua lempeng tektonik bergerak atau saling bertabrakan di bawah permukaan bumi, lalu melepaskan energi yang menyebabkan getaran tanah, dan terjadilah gempa bumi. Selanjutnya, tsunami. Nah, tsunami ini dapat dipicu oleh gempa bumi di dasar laut atau letusan gunung api berapi di bawah laut, menghasilkan gelombang besar yang dapat melanda pantai dengan kecepatan tinggi. Maka terjadilah tsunami. Selanjutnya, angin topan. Angin topan ini sering kita sebut dengan badai tropis dengan angin berkecepatan minimal 74 mil per jam atau 119 km per jam. Biasanya terbentuk di atas laut tropis dan dapat menyebabkan kerusakan serius di daratan. Selanjutnya, banjir. Banjir ini ketika terjadi air melimpah di daratan atau disebabkan oleh hujan lebat atau pelelehan salju yang cepat, dan seperti kerusakan. Poin yang kedua yaitu bencana manusia atau bencana non-alamiah. Di bencana non-alamiah ini terdapat 3 bencana, yaitu kebakaran hutan, kecelakaan industri, dan pencemaran lingkungan. Kita mulai dari kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini atau disebut juga kebakaran besar yang melanda hutan atau lahan terbuka. Kejadian ini dipicu oleh faktor manusia seperti aktivitas pembakaran yang tidak terkontrol, sehingga terjadilah kebakaran hutan. Yang kedua, kecelakaan industri, di mana kegagalan peralatan atau kesalahan manusia menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan atau kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Klasifikasi bencana berdasarkan penyebabnya. Kita mulai dari bencana alamiah. Poin pertama yaitu geologis, meliputi gempa bumi, letusan gunung api, dan aktivitas geologi lainnya yang berhubungan dengan pergerakan bumi. Yang kedua, meteorologis, termasuk angin topan, badai tropis, dan banjir yang menyebabkan fenomena cuaca ekstrim seperti hujan deras atau badai salju. Nah, di Indonesia ini kita belum pernah merasakan badai salju. Nah, itu di negara-negara yang memiliki 4 musim. Yang ketiga, hidrologis. Yang keempat, klimatologis atau dampak dari perubahan iklim seperti kekeringan atau cuaca ekstrim lainnya. Selanjutnya, bencana antropogenik. Terdapat 3, yaitu teknologi seperti kecelakaan industri. Yang kedua, konflik bersenjata seperti perang atau kerusuhan sosial yang menyebabkan kerusakan pada kehidupan manusia. Yang ketiga, pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, udara, atau tanah oleh limbah industri atau bahan kimia lainnya yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kehidupan manusia. Nah, klasifikasi yang ketiga ada Sendai Framework. Sendai Framework ini itu tahun 2015 sampai 2030 adalah suatu kerangka global yang dirancang untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan tanggap bencana di seluruh dunia. Nah, cara mengurangi risiko bencana dari Sendai Framework ini menekankan pentingnya penerapan pencegahan untuk mengurangi risiko bencana
dengan mempertimbangkan risiko dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Yang kedua, menyediakan bantuan yang efektif. Sendai Framework ini menekankan pentingnya memperkuat kesiapan tanggap bencana melalui penguatan hukum.